Shalom, Ibu Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena hidup masih Dia anugerahkan kepada kita, yang memungkinkan kita bertemu satu dengan yang lain sesaat kita berada dalam perenungan firman Tuhan. Hidup terus kita jalani. Yang berlalu telah berlalu, waktu dan lain sebagainya telah berlalu. Mengapa berlalu? Karena pandangan kita menuju ke masa depan, meraih masa depan dalam aktivitas dan keyakinan kita masing-masing. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ibu Bapak Saudara dikasih itu, ada 4 hal yang dapat saya sampaikan sebagai implementasi dari ayat ini. Pertama, di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, manusia adalah makhluk yang terbatas. Penuh kekurangan, penuh kelemahan, dan tidak ada kesempurnaan dalam dirinya. Yang kedua, dalam keadaan yang tidak sempurna, penuh kekurangan, kelemahan dan keterbatasan itu, Allah mau supaya manusia bergantung kepadanya. Hidupnya bergantung kepadanya. Bergantung berarti percaya kepadanya, meyakini Dia, dan berharap pada Tuhan sendiri. Yang ketiga, mengapa berharap kepada Tuhan? Mengapa bergantung kepada Tuhan? Karena Tuhan memiliki semuanya. Dunia ini Dia punya. Segala sesuatu yang ada pada kita, yang sering kita sebutkan kita punya, itu Tuhan punya. Kali lagi, segala sesuatu ada padanya. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam hidup ini, ada padanya. Keempat, Dia yang punya segala sesuatu itu. Dia yang punya segala yang kita butuhkan dan perlukan itu adalah Dia, Allah Tuhan yang murah hati, penuh kemurahan bagi manusia. Ia tidak pelit. Ia bukan Tuhan yang skakar. Bari nek be mai lemu, bari nek be marahaga, kaiso maluga. Mengapa Ia murah hati? Mengapa Ia penuh dengan kemurahan? Oleh karena Ia menyayangi. Allah adalah kasih. Kasih-Nya adalah nyata di hidup kita. Ibu Bapak Saudara dikasihi Tuhan, di perjalanan hidup kita sampai kini tak dapat dipungkiri ada hal-hal yang menyesakan hati perasaan kita. Ada hal-hal yang menyesakan hati perasaan sesama kita. Ingat, Tuhan tahu itu. Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu apa yang berlaku dalam hidup kita. Tetapi saya mau katakan bahwa kita tidak harus mengatakan karena Tuhan sudah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan
dan yang kita butuhkan, maka kita menunggu saja. Kita pasrah saja. Bukan. Tuhan yang murah hati itu, Tuhan yang punya segala sesuatu itu, Tuhan yang mengajak kita untuk bergantung kepadanya karena kita punya kekurangan dan kelemahan itu, menyampaikan syarat. Syarat yang harus dilakukan oleh manusia. Bacaan kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, carilah, ketoklah. Itu syarat. Syarat yang harus dilakukan oleh manusia. Dan syarat ini tidak sulit. Mudah. Gampang saja. Mengapa tidak sulit atau gampang saja? Karena syarat ini sudah berada dalam jaminan. Allah tidak merahasiakan apa ketika kita meminta mendapat atau tidak merahasiakan. Ketika kita mencari mendapatkan atau tidak. Ketika kita mengetok pintu hatinya, apakah dia membuka atau tidak? Dia tidak merahasiakan. Justru dia mengungkapkan secara terang benderang. Dia menjamin bahwa kalau manusia meminta, dia memberikan. Ini jaminan. Kalau manusia mencari, dia mendapatkan. Ini juga jaminan. Ketika manusia mengetok pintu hati Allah, Allah membukakan. Ini juga jaminan. Tidak sulit kan? Tidak sulit. Menjadi sulit kalau Allah tidak menjaminnya. Sudah disampaikan oleh Allah jaminannya. Kalau kamu meminta, akan kuberikan. Kalau kamu mencari, akan mendapatkan. Kalau kamu mengetok, pintu akan dibukakan. Di mana sulitnya? Tidak ada. Menjadi sulit kalau manusia pasang badan atau pasang wibawa di hadapan Tuhan. Menjadi sulit kalau manusia tidak mengakui kekurangan, kelemahan, dan keterbatasannya. Kalau kita percaya, kalau kita beriman kepada Tuhan, maka dalam hidup ini kita adalah orang yang selalu mengakui kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Apalah Tuhan kita ini? Apalah Tuhan saya ini? Saya hidup karena kemurahan-Mu. Saya dapat melakukan ini dan itu karena kemurahan-Mu. Bukan karena saya. Dan hal-hal demikian hanya dapat dilakukan dan diwujudkan oleh orang beriman. Oleh orang yang benar-benar percaya. Oleh orang yang benar-benar mengakui Tuhan dalam hidupnya. Tuhan mau iman kita diwujudkan dalam aktivitas. Diwujudkan dalam karya-karya yang nyata di hadapannya. Meminta, mencari, dan mengetok. Jangan katakan yang terjadi, terjadilah. Jangan. Tuhan datang saat ini menyapa kita semua bahwa Dia bersedia menyambut kita. Dia membuka hati perasaan untuk kita. Kita yang punya kekurangan, kita yang punya kelemahan, dan kita yang tidak sempurna ini. Kita akui itu di hadapan Tuhan sehingga Tuhan mengerti bahwa kita membutuhkan Dia. Kita berpegang padanya dan segala sesuatu yang kita minta kepadanya, Dia berikan. Segala sesuatu yang kita butuhkan, Dia cukupkan. Dan kemurahannya selalu nyata di hidup kita. Ibu, bapak, saudara dikasihi Tuhan. Percaya bukan sesuatu yang sulit. Mengimani Tuhan dalam hidup ini bukan sesuatu yang berat sekali. Tidak. Beratnya ada pada kita sesungguhnya. Mau ndak mau datang kepada Tuhan. Mau ndak bergantung kepada Tuhan. Mau ndak berharap kepada Tuhan. Tuhan mau. Karena Dia punya segala sesuatu. Karena Dia murah hati. Dia mau kita berpegang kepadanya. Dan ketika kita mau berpegang kepada Tuhan, akui kekurangan, kelemahan,
dan keterbatasan kita, ketidaksempurnaan kita di hadapannya. Dalam kenyataan yang seperti ini, niscaya Tuhan akan memberkati kita, menyertai kita, menolong kita, mengaruniakan kita berkat di kehidupan kita. Kali lagi saya membaca Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan baik. Tuhan sedia menampung curahan hati kita. Yang membuat lama adalah kapan kita datang mengakui kekurangan kelemahan, kapan kita datang meminta, kapan kita datang menyampaikan pencarian kita, dan kapan kita datang mengetok pintu hati Tuhan untuk menyambut kita yang penuh dengan segala sesuatu di kehidupan ini. Dalam doa kita ucapkan permohonan, dalam doa kita ucapkan permintaan-permintaan kita. Jika kita mengucapkannya itu dalam doa, permintaan, segala sesuatu yang kita butuhkan dan perlukan, nantikanlah itu, karena ada jaminan firman Tuhan saat ini. Mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Meyakini firman Tuhan adalah jalan terbaik untuk kita mendapatkan berkat Tuhan. Meyakini firman Tuhan adalah jalan terbaik bagi kita untuk mendapatkan kemurahan Tuhan di hidup kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Peganglah Tuhan, karena Dia sumber segala sesuatu. Dia memiliki segala sesuatu. Dunia, langit, bumi, laut dan segala isinya Dia punya. Bahkan kita pun Dia punya. Dia menyayangi segala kepunyaannya. Bagi orang percaya, jaminan hidup ada padanya. Percayalah, yakini, dan berharaplah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Makasih Tuhan atas firman-Mu yang mengarahkan hati, pikiran, perasaan kami. Kiranya kami mengerti, sehingga hidup kami pertaruhkan, berpegang teguh hanya padamu. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Engkau Tuhan tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, dan biarlah nyata berkat-Mu di hidup kami. Bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu. Demi nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.